Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum kepada semua guru-guru GPAI, SMP, SMA, peserta Zoom meeting ini. Waalaikumsalam Sebelum warahmatullahi dimulai, mohon wabarakatuh. maaf lahir batin untuk kesemuanya rekan-rekan GPAI se-Kabupaten Sampang. Baik, akan saya mulai semuanya Bapak Ibu. Karena mengingat tadi Pak Kepala kelihatannya sudah siap, akan saya mulai dulu. Kita mulai. Untuk yang lain bisa di-unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'amil azima wa afadalana bi alaihil mutawaffirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, Bapak Haji Abdul Wafi MPD, yang saya hormati Kepala Seksi Kantor Kementerian Seksi Pais Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, Bapak DRS Rasul MMPD, yang saya hormati juga Ketua Pokjawa SPAI Kabupaten Sampang, Bapak Muhammad Fanani MPLI, saya hormati Operator PAIS, Bapak Muzani, Bapak Ibu, Ketua MGMP PAI SMP SMA, GPAI SMP, SMA, SMK yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bisa bertemu dalam Zoom meeting kali ini. Mudah-mudahan selalu diberikan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Acara diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pengarahan yang langsung nanti akan disampaikan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sampang. Lanjutkan dengan acara doa. Dimohon nanti kalau ada Bapak Haji Muhammad Toha nanti akan ditutup dengan doa. Dilanjutkan kemudian dengan acara inti, paparan penyampaian materi, sosialisasi PK online tahun 2023 bagi GPAI, SMP, SMA, SMA, SMK Kabupaten Sampang. Kiranya mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa berlangsung dengan lancar. Dan tak lupa kami sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada MGMP PAI SMA yang hari ini sudah melaksanakan pentas PAI. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Mohon maaf atas nama Pok Jawa tidak bisa mengiringi dan membantu seiring karena ada kegiatan yang bersamaan dengan ini. Tetap sukses dan tetap sukses. Bapak Ibu, marilah kegiatan ini kita awali, kita mulai dengan pembacaan surat Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kegiatan kita berjalan dengan lancar, tidak ada aral melintang, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiniya bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim, siratal alaihim. Baik, saya sapa dulu Bapak yang mulia, Bapak Haji Abdul Wafi SPD MPD, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sampang. Assalamualaikum Bapak Wafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, menginjak acara yang kedua adalah sambutan dan pengarahan sekaligus membuka acara sosialisasi PK online bagi GPAI, SMP, SMA, SMA Kabupaten, SMK Kabupaten Sampang yang dalam hal ini akan dibuka oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sampang,
Bapak Haji Abdul Wafi, SPD, MPD. Kepada beliau sepenuhnya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan kita hormati Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang beserta segenap seluruh jajarannya atau operator di sana Bapak Muzani yang juga saya hormati, yang juga kita hormati bersama Ketua Pokjawa Spais beserta seluruh pengurusnya, juga yang kita hormati seluruh pengawas Spais mungkin yang mengikuti saat ini. Yang sangat saya banggakan dan juga saya muliakan para guru pendidikan agama Islam, baik di tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK, yang sekarang mengikuti Zoom meeting atau pertemuan pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, di antaranya berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada saat ini, yaitu Zoom meeting dalam rangka PK online atau pemetaan kompetensi online dari guru PAI di Kabupaten Sampang. Selawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak serta ibu yang kami hormati, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kepala Seksi PAIS dan juga Pokjawas dan juga para guru yang telah melaksanakan kegiatan ini walaupun melalui Zoom meeting. Ini tatap muka yang melalui awang-awang ya ini, melalui udara atas dibantu dengan perangkat sehingga kita hanya bisa bertatap muka, tidak secara global tetapi satu persatu, dan juga mungkin ini tidak mengurangi esensi secara silaturahim. Mudah-mudahan juga bisa mewakili ini sudah dalam nuansa Idul Fitri ya, yang masih bulan Syawal ini. Idul Fitri 1444 Hijriah, kami keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya atas segala tindak tanduk kita, pelayanan kita, kebersamaan kita selama ini, manakala ada beberapa hal yang kurang berkenan, ada kekhilafan, ada kesalahan, kami atas pimpinan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang dan juga segenap jajaran termasuk dikasih PAIS dan stafnya, itu kami mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin. Para bapak serta ibu yang kami hormati, program dari PK atau pemetaan kompetensi online ini memang salah satu program pengembangan keprofesian yang berkelanjutan guru pendidikan agama Islam. Ya, tentunya di tahun ini digelar, mungkin ini dari awalnya, ini sudah mulai sosialisasi dalam rangka untuk survei kompetensi ini, ya. Kompetensi dari semua guru PAI yang nantinya akan dilaksanakan secara online dalam rangka pemetaan kompetensi pedagogik dan juga pemetaan secara profesional untuk semua guru PAI dalam rangka pengembangan keprofesian yang berkelanjutan pada tahun ongoing atau tahun berjalan. Hal ini memang sesuai dengan
dari program kita semua, di mana kita dalam hal untuk meningkatkan kualitas kita dari ASN yang ada, ini tidak lepas dari kompetensi selain juga dari kualifikasi dari para guru itu sendiri. Para Bapak serta Ibu yang kami hormati, dalam hal ini PK online mungkin harus kita ikuti dengan tuntas, dengan utuh, sehingga nanti tujuan dari PK online itu tersendiri bisa kita capai bersama, di mana salah satu tujuannya adalah untuk mengukur kompetensi pedagogik dari guru pendidikan agama Islam yang meliputi kompetensi perencanaan pembelajaran, juga ada model pembelajaran, dan juga nanti penilaian pembelajaran. Nah, kalau kompetensi pedagogik di sini sudah melekat dengan pendidik, ya. Artinya kita tidak hanya sekedar mengajar, tetapi juga mendidik, itu yang paling utama sebagai guru pendidikan agama Islam. Mengajar dengan mendidik itu beda, ya. Pedagogik di sini kita terima sebagai satu ilmu dasar dalam memberikan pendidikan pada anak-anak didik kita, sehingga perencanaan pembelajaran yang memang harus kita buat serta model pembelajaran yang harus kita susun itu betul-betul kita rencanakan secara matang, dan model pembelajarannya kita terapkan secara benar, sehingga nanti perlu kita adakan penilaian terkait apa yang telah kita laksanakan, yaitu penilaian dari pembelajaran itu sendiri atau evaluasi dari apa yang telah kita laksanakan. Yang lain, ya selain dari hal tersebut, ini PK online memang mempunyai tujuan juga untuk mengukur kompetensi profesionalitas dari guru pendidikan agama Islam. Baik itu kompetensi penguasaan materi PAI atau materi pendidikan agama Islam, juga terkait dengan publikasi ilmiahnya. Ini diperlukan sekarang, tidak hanya cukup penguasaan materi saja. Kita perlu dipublikasikan apa yang telah kita berbuat, perlu kita promosikan juga apa yang telah kita lakukan. Itu terkait juga dengan karya-karya kita yang tentunya inovasi-inovasi dari sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang. Sehingga dalam hal ini kita bisa mengukur karya inovatif dari para guru. Hal lain juga PK online nanti akan bisa memetakan kompetensi guru PAI secara nasional. Itu dari program pengembangan profesional berkelanjutan yang diharapkan. Sehingga bisa menentukan arah pengembangan profesional berkelanjutan guru PAI tersebut. Dalam hal ini tentu kita tidak bisa hanya sekedar menerima, kita harus proaktif dan harus betul-betul mencari dan mengolah apa informasi yang telah ada. Sesuai dengan kondisi sekarang, sudah pada era 5.0, kita harus bisa mengimbangi terkait dengan majunya atau cepatnya perkembangan IT yang ada sekarang. Tidak hanya di institut atau sekolah-sekolah yang memang jurusan IT saja, kita di PAI juga harus betul-betul bisa memanfaatkan IT sebagai media dalam hal mencapai tujuan pembelajaran PAI kita, terutama nanti dalam membentengi anak-anak didik kita dari berbagai tantangan yang ada. Kita tahu bahwa IT yang ada sekarang ini ya betul-betul merupakan perkembangan yang mengancam perkembangan anak kalau kita lalai dalam pengawasannya. Sehingga guru dalam hal ini, guru pendidikan agama Islam mempunyai tugas tambahan untuk betul-betul bisa memfilter, bisa mengawal anak-anak didik kita sehingga bisa betul-betul memanfaatkan secara baik dari perkembangan-perkembangan yang ada ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan pelaksanaan dari PK online ini berjalan dengan lancar, ya.
sesuai dengan apa yang diharapkan, dan kami mohon kepada semua peserta guru PAI baik di tingkat SD, tingkat SMP, SMA maupun SMK untuk betul-betul mengikuti ya secara seksama, secara utuh, secara tuntas, sehingga nanti bisa bermanfaat dan betul-betul bisa melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita selaku guru pendidikan agama Islam. Tentu ini merupakan sebagai ujung tombak ya dari penanaman moral atau yang religi kepada anak-anak didik kita. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah melaksanakan kegiatan ini, dan mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun ya. Semoga semuanya bisa sukses dan bisa mencapai apa yang diharapkan, baik mulai dari perencanaan, dari pelaksanaan sampai akhir kegiatan nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan kompetensi online pada guru PAI SD, SMP, SMA dan SMK di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang dengan resmi kami nyatakan dibuka dan bisa dimulai. Terima kasih Bapak. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Segala kehilafan dan kekurangan kami mohon maaf secara batas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sampang, Bapak Abdul Wafi. Mudah-mudahan yang telah disampaikan memberikan manfaat kepada kita. Selanjutnya acara doa. Dimohon kali ini doa dipimpin oleh Ustadz Khairul Anwar dari Ketapang, karena Bapak Haji Toha tidak bisa masuk ini. Dipersilakan Ustadz Khairul Anwar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Fi ni'amahu yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'ad sultanik. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim. Amin. Nasul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Amin. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين أجلنا يا الله وأجل أولادنا Amin. من الهزال اللهم ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار Amin. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل دعانا بالسلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله الرجيم. رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah, disampaikan terima kasih kepada Ustadz Khairul Anwar. Mudah-mudahan doanya bisa terkabul. Amin. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Nanti akan kita bagi. Jadi materi nanti insya Allah ditampaikan oleh saya, insya Allah dengan Bapak Fanani. Tidak lebih masing-masing nanti 10 menit. Sisanya nanti kita bisa berdiskusi. Sebelum nanti saya sampaikan sebagai sesi pertama, ingin mengingatkan kembali teman-teman yang belum absen di link yang sudah di-share di menu chat, silakan segera melakukan absensi sebagai divisi kegiatan kita. Baik, Bapak Ibu, akan saya mulai dulu. Saya mencoba akan share screen dulu materinya. Ya. Halo, di layar Bapak, kelihatan di layar ya? Belum. Sudah kelihatan di layar ya? Belum Pak, masih awal. Ya, siap. Sudah masuk silakan. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, mengawali
penjelasan terkait dengan PK online. Saya kira Bapak Ibu semuanya sudah mendapatkan banyak informasi terkait PK online, baik di media sosial maupun di channel-channel yang lain, termasuk terakhir kemarin teman-teman MGMP SMP sudah mendapatkan informasi terkait PK ini di MGMP Provinsi, hingga kemudian kita pada kesempatan ini nanti akan memberikan beberapa stressing terkait dengan PK online. Pertama, saya bisa menjelaskan tentang PK online ini biar tidak nanti disalah tafsirkan bahwa PK online ini adalah survei kompetensi. Jadi survei kompetensi bukan sebuah ulangan, bukan sebuah ujian yang nanti akan berimplikasi kepada sesuatu kesejahteraan kita yang membahayakan, tidak. Jadi PK online ini adalah sebuah survei kompetensi guru PAI yang dilaksanakan secara online untuk kegiatan pemetaan kompetensi pedagogik dan profesional. Baik pedagogik 1 terkait dengan perencanaan pembelajaran, kemudian pedagogik 2 terkait dengan media dan metode pembelajaran, maupun pedagogik 3 terkait dengan evaluasi atau penilaian. Juga termasuk mencakup profesional 1 terkait dengan penguasaan materi PAI, kemudian profesional 2 itu terkait dengan publikasi ilmiah, dan profesional 3 terkait dengan KTI atau karya inovasi. Bapak Ibu, kegiatan kita untuk PK online ini nanti tentunya sudah saya sebutkan tadi, tujuannya adalah ini, mengukur kompetensi pedagogik ini yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua saya sampaikan secara singkat saja, karena ini sebenarnya file ini sudah pernah Ibu Bapak terima. Jadi sasarannya itu adalah guru PAI PNS, PAI P3K maupun guru PAI non PNS GTT atau GTY. Sasarannya itu seperti itu. Yang berstatus aktif di siaga. Jadi kalau sampai ada guru PAI yang berstatus sebagai manajerial kepala sekolah, maka tidak berkewajiban untuk mengikuti PK online seperti ini. Kemudian terkait dengan kapan pelaksanaannya. Nah ini terkait dengan kapan pelaksanaannya. Pelaksananya sebagaimana yang sudah dirilis tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 se-Indonesia. Tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 se-Indonesia. Untuk di Jawa Timur dilaksanakan tanggal 9 Mei tahun 2023 dimulai jam 7.00 sampai dengan jam 16.00. Artinya nanti pelaksanaannya ini nanti artinya ketika tidak harus nanti Bapak Ibu jam 7 serentak gitu. Bisa nanti dilakukan secara bertahap. Umpama di sesi pertama Bapak Ibu bisanya jam 7 sampai jam 8. Silakan. Kalau nanti ada teman-teman GPAI di hari yang sama, itu tidak bisa di jam itu, bisa nanti melakukan kegiatan PK online-nya nanti di jam 9 atau jam berapapun, asalkan tidak melebihi jam 16.00. Kemudian timer yang ada di CBT nanti itu akan berjalan pada saat Bapak Ibu kemudian mengklik memulai melaksanakan penilaian PK online-nya itu. Jadi ketika Ibu membuka, selama belum diklik mulai, maka timer itu belum berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian terkait dengan tempat pelaksanaan sesuai dengan yang kemarin kita rapat dengan Seksi PAIS Kementerian Agama, maka disepakati ada 2 hal. 1, bagi GPAI SD, maka pelaksanaannya dilakukan secara zonasi
dan juga secara kesepakatan KKG setiap kecamatan yang ada. Artinya diberikan kewenangan KKG untuk berkoordinasi kepada GPAI yang di kecamatan melalui arahan dari Bapak pengawasnya masing-masing untuk dilaksanakan di satu titik. Kemudian yang kedua, bagi MGMP, SMP, SMA, SMK, maka sesuai kesepakatan rapat bisa dilaksanakan secara mandiri di tempat masing-masing. Di tempat masing-masing. Di tempat masing-masing. Mohon Pak Hairul untuk dibantu mute. Di tempat masing-masing. Di tempat masing-masing. Nama-nama debat mana? Puri dah. Di tempat masing-masing dengan menggunakan 2 perangkat laptop atau kemudian menggunakan HP. Adapun masih terkait dengan tempat juga dimungkinkan dipersilakan. Barangkali Bapak Ibu MGMP dikoordinir melalui EGMP untuk mungkin barangkali atas inisiatif MGMP memberikan atau mengadvokasi atau membantu teman yang barangkali IT-nya kurang bisa dilokalisir menjadi sebuah tempat tersendiri juga dipersilahkan. Intinya untuk MGMP dipersilakan untuk melaksanakannya secara mandiri. Kemudian terkait dengan teknis pelaksanaan Bapak Ibu, ya. Satu, saya menyinggung terkait dengan simulasi Bapak Ibu. Simulasi sudah dimulai tanggal 2 kemarin, mulai jam 7 sampai dengan jam 10. Sampai nanti tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 8, itu juga ada simulasi. Nah, simulasi ini hanya berlaku sekali tiap akun siaga GPAI masing-masing. Artinya ketika GPAI sudah melakukan simulasi di tanggal 2, maka tidak bisa lagi untuk melakukan simulasi di tanggal berikutnya dan tanggal berikutnya. Simulasi sudah didesain sesuai persis sama seperti ujian PK, seperti melaksanakan PK, agar nanti dijadikan acuan dan evaluasi kekurangan. Kemarin ada Bapak Ibu dari teman guru yang kemarin ternyata nilainya tidak muncul. Ada 2 kemungkinan. Yang kedua ternyata tidak diklik selesai atau tidak diklik kirim. Nah, sehingga kemudian tentunya sistem akan merekap bahwa yang bersangkutan tidak menyelesaikan simulasinya sehingga nilainya tidak muncul, bahkan nilainya 0. Ini jadikanlah evaluasi sehingga nanti kalau betul-betul dilaksanakan PK beneran, maka nanti tidak terjadi hal seperti ini. Yang kedua, bisa jadi nanti karena faktor sinyal. Karena itu kita berharap Bapak Ibu nanti ketika menentukan satu titik, maka tentukan titik itu betul-betul memang sinyalnya kuat. Sinyalnya kuat. Ya, kemudian diharapkan tidak ada kendala ketika nanti melakukan kegiatan PK online. Yang kedua, terkait dengan teknis pelaksanaan. Ada mekanisme pelaksanaan, ada akses perangkat yang digunakan. Nah, ini yang penting. Nah, untuk mekanisme pelaksanaan, ini tadi sudah saya sampaikan, jadi tidak perlu lagi saya sampaikan. Yang tidak kalah penting ini Bapak Ibu. Akses perangkat yang digunakan mana saja? 1, ada 2 alternatif yang digunakan. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua PPKB Jawa Timur, dianjurkan menggunakan laptop yang kameranya aktif. Dan juga Android juga boleh menggunakan Android yang kameranya aktif. Saya menjelaskan yang penggunaan Android dulu, Bapak Ibu. Menggunakan Android maka ada beberapa cara. Tahap pertama, ini yang penting. Tahap pertama Bapak Ibu, pastikan Android yang digunakan itu adalah Android yang memang ada kamera depannya dan aktif. Itu yang pertama. Yang kedua, maka Bapak Ibu wajib
untuk menginstal aplikasi Siaga Mobile. Masuk di Play Store, jenengan masuk di Play Store ini, klik, kemudian nanti akan muncul ini, Siaga Mobile. Tahap kedua, Siaga Mobile. Ketika jenengan klik Play Store, muncul Siaga Mobile, maka kemudian lakukan install. Sampai kemudian terinstall, sampai kemudian muncul di tahap ini, pemasangan selesai. Ketika sudah pemasangan selesai, berikutnya tutup kembali desktop HP-nya, Android-nya tutup kembali, kemudian cari logo Siaga seperti yang ada di share screen saya ini. Ketika sudah muncul, maka kemudian lakukan klik pertama. Ketika diklik pertama Bapak Ibu, ya, diklik pertama, maka kemudian akan muncul notifikasi izinkan Siaga mengakses foto dan media. Jenengan klik izinkan. Ini satu. Yang kedua, setelah itu kemudian akan muncul notifikasi lagi. Izinkan Siaga mengambil gambar dan merekam video. Maka kemudian yang diklik adalah klik saat aplikasi digunakan. Setelah itu kemudian akan muncul notifikasi terakhir. Izinkan Siaga mengakses lokasi. Maka kemudian yang perlu dicentang, diklik adalah saat aplikasi digunakan. Setelah hal-hal yang saya sebutkan tadi itu sudah dilalui, maka berikutnya akan muncul notifikasi, akan muncul login, menu login sebagaimana yang ada di gambar Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal memasukkan akun Siaganya masing-masing, kemudian tinggal memasukkan password Siaganya masing-masing. Ketika dimasukkan password Siaganya masing-masing, maka nanti akan muncul menu seperti ini Bapak Ibu di Android-nya. Ya, ada menu seperti ini. Kemudian yang diklik adalah klik di sini untuk mengikuti PK online. Ini nanti berlaku mulai hari ini sampai nanti pelaksanaan Bapak Ibu. Diklik mengikuti PK online, maka nanti akan muncul dua pilihan. Ya, akan muncul dua pilihan ini. Kalau jenengan ngekliknya itu sebelum ujian tanggal 9, maka yang dipilih adalah klik simulasi PK online. Jangan diklik jadwal, karena jadwalnya baru tanggal 9. Tentunya nanti ketika diklik ada tulisannya, maaf, belum ada jadwal ujian. Maka ketika jenengan install hari ini, ketika nanti sudah dilalui tadi, ketika diklik PK online, maka akan muncul dua pilihan, jadwal PK online dan simulasi. Maka sebelum tanggal 9, kalau jenengan belum melakukan kegiatan simulasi, maka segera klik simulasi online. Segera diklik. Nah, kalau sudah ini untuk PK online. Adapun nanti ketika sudah waktunya tanggal 9, mulai jam 7 itu jam 7 itu nanti ketika diklik jadwal, ini nanti akan muncul fakta integritas seperti ini Bapak Ibu. Nanti tanggal 9 ketika jenengan ngeklik PK ujian, start PK ujian atau PK online, akan muncul notifikasi fakta integritas seperti ini. Jenengan nanti tinggal ngeklik lingkaran merah ini sampai klik, kemudian klik selanjutnya. Selanjutnya nanti maka akan muncul, menu login CBT. Login CBT ketika nanti jenengan klik selama belum dicetat, maka hanya muncul di situ nanti ada menu start. Jangan buru-buru menu start dulu sebelum nanti menghidupkan kamera. Di sebelah kanan atas itu ada menu aktifkan kamera. Kalau di Android itu nanti ada menu aktifkan kamera. Maka sebelum di start mulai ujian jenengan, maka diklik dulu aktif start kamera. Kalau sudah di start, maka dipersilakan jenengan memulai ujian dengan mengklik start. Ketika start
ujian start PK online itu dimulai, maka timer itu berjalan. Dengan 100 soal itu timer berjalan. Maka tidak bisa nanti kemudian jenengan pas memulai awal lagi. Sehingga gunakan waktu ketika start itu tidak bisa, start itu nanti waktunya akan mundur kembali. Tapi berjalan seiring waktu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Berapa jam seperti itu. Nah, itu yang menggunakan Android. Ada pun yang menggunakan laptop, ya, disarankan Ibu Khairunisa untuk dimatikan dulu, mute. Adapun yang menggunakan laptop itu tidak ada masalah, jenengan tinggal buka saja di siaganya masing-masing, di akun siaganya masing-masing melalui laptop, itu nanti akan muncul klik di sini untuk mengikuti simulasi atau PK online. Kalau dikliknya itu adalah tanggal sebelum ujian, maka nanti pilihannya adalah simulasi. Kalau Bapak Ibu belum melakukan kegiatan simulasi sama sekali. Nah, ketika nanti jenengan ngekliknya itu tanggal 9, maka yang diklik itu adalah PK online, bukan simulasinya. Sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi, sebagaimana yang tadi tertera di penggunaan Android. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, tentunya nanti mari kita bisa mensukseskan kegiatan PK ini. Jangan kemudian kita apatis dengan program Dirjen Pendis ini. Bahasa saya, masa kesejahteraannya kita mengikuti, sementara kebijakannya kemudian kita tidak ikuti. Apapun program yang sudah disampaikan oleh Dirjen Pendis, itu semata-mata demi kemajuan PAIS, sehingga perlu kita dukung dan sebagainya. Tidak ada kata-kata lagi nanti saya tidak ikut dan sebagainya. Keikutsertaan Bapak Ibu sangat berarti sekali nanti di dalam rangka untuk menyusun program PPKP yang akan dilaksanakan oleh Dirjen PAIS. Mungkin barangkali sekelumit itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi yang banyak dan nanti juga akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Fanani. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu. Selanjutnya nanti sekalian saja untuk materi akan disampaikan oleh Bapak Fanani. Barangkali ada sesuatu yang memang terlewati dan belum disampaikan. Demikian, terima kasih. Saya apresiasi kepada Bapak Ibu. Masukan dan diskusi nanti kita lanjutkan setelah nanti sesi Pak Fanani sudah menyampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan berlanjut langsung ke Bapak Fanani. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah masih banyak yang standby ini. Kalau partisipannya sebanyak 77, tapi saya yakin dari 78 sekarang ini ya, mungkin ada kesibukan yang lebih penting barangkali, nggak apa-apa, tapi bisa dimatikan atau hentikan videonya, tapi jangan dibisukan ininya apa ya, mikrofonnya barangkali nanti mungkin bisa langsung tanya atau bagaimana, atau bisa memberikan langsung jangan jadi masalah saya pikir. Apa yang disampaikan oleh terlebih dahulu saya menyapa ini, di antara kita ini juga ada, insya Allah ada teman-teman pengawas yang bergabung, di samping pengawas SLTA ada pengawas, ada Pak Arif ya, teman kita. Pak Mubarok ada, standby Pak Mubarok ada. Ya, saya hormati teman-teman pengawas SD. Wabil khusus juga saya lupa ini untuk menyampaikan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Kemenak, Bapak Kasih, karyawan staf operator kabupaten, juga kepada Bapak Sekjen ini yang fasilitasi juga ini kegiatan ini dan sudah memaparkan materi teknis terkait dengan masalah PK online. Insya Allah apa yang disampaikan beliau itu sudah sangat mencukupi dan ditambah lagi insya Allah teman-teman GPAI, apakah semuanya ini sudah
banyak membaca terkait dengan masalah juknis nikah online ini. Untuk saya ingin konfirmasi aja dulu, di antara Bapak Ibu yang menjadi partisipan sekarang ini yang belum mengikuti simulasi itu siapa kira-kira ya? Apa ada yang belum mengikuti simulasi? Saya Pak belum Pak. Ya baik. Sebenarnya begini Bapak, pentingnya simulasi tersebut itu menunjukkan kesiapan Bapak Ibu untuk melaksanakan PK online pada tanggal 9 nanti. Karena kalau sudah bisa masuk ke kalau sudah bisa menyelesaikan, maaf ini ya soalnya di KUA ini, kalau sudah melaksanakan simulasi, berarti Bapak Ibu sudah tahu teknis untuk bisa masuk atau bergabung dalam kegiatan PK online nanti pada tanggal 9. Kalau belum, maka dimohon dengan sangat pada hari ini setidaknya bisa mengikuti kegiatan yang dimaksud, kegiatan simulasi ini. Tak kalah pentingnya Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Arif tadi, ya, juga secara implisit sebenarnya pesan daripada Kepala Kemenag. Yang paling penting itu justru kesungguhan kita semua, Bapak Ibu tentunya, untuk bisa menjawab soal-soal terkait yang ada di PK online tersebut, usahakan untuk dijawab dengan sungguh-sungguh dan benar gitu. Jadi butuh dipelajari kisi-kisi tersebut, walaupun saya yakin Bapak Ibu sudah banyak menguasainya. Supaya apa? Karena nanti rekaman jejak digitalnya katanya ya, dari Bapak Ibu itu ada. Apalagi yang guru yang sudah sertifikasi. Misalnya ini, karena ketika kita menjawab soal itu bukan hanya kognitif sebenarnya yang dinilai, tapi afektifnya juga. Kalau ada di antara kita yang mengerjakan PK online itu dalam waktu singkat dan ternyata nilainya sangat rendah, misalnya itu, maaf ini ya, itu bukan hanya menunjukkan bahwa ada sikap ketidaksungguhan kita ini dalam mengikuti kegiatan tersebut. Nah, ini juga menjadi catatan bahwa katanya Pak Arif tadi itu bersikap apatis, mungkin kita sudah bisa mengikuti kegiatan itu, tapi sebenarnya hanya sekedar mengikuti saja gitu. Tidak ada kesungguhan untuk memberikan kontribusi data berupa data yang sesungguhnya supaya nanti bisa memetakan kegiatan PKB apa yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, alangkah luar biasanya jika sampang nanti rata-rata nilainya itu mencapai grade. Paling tidak kalau kita menggunakan rata-rata itu 75 ke atas lah gitu ya. Capai nilai PK online-nya. Kalau di antara kita ini apatis, akhirnya mengerjakannya itu asal-asalan Bapak, yang penting ikut gitu ya. Jadi tambah ini, yang penting ikut dan sukses gitu. Sukses ini dalam arti betul-betul kalau bisa nilainya betul-betul mencapai nilai baik. Jadi mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu untuk menelaah kisi-kisi soal yang sudah di-share oleh kami dan mempelajarinya melalui modul-modul PKB yang diberikan itu, baik yang maupun yang profesional ya. Dan nanti kita akan mengetahui secara langsung rekapitulasi nilai gitu. Saya tidak menjanjikan secara formal, tetapi kalau memang ada nilai di atas 90 di antara Bapak Ibu, dan tentu saya tidak ngambil banyak, kita melihat durasinya juga. Saya dari saya sendiri akan saya berikan hadiah, Pak Ibu ya. Ganti pulsa 100.000 bagi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan tepat waktu, Alhamdulillah, tepat waktu, dan nilainya ini di atas 90. Kalau nilainya tepat waktu nilainya 40, Pak, rata-rata nilai sampang itu 40 atau 50, bukan hanya Bapak Ibu yang sukses. Sebenarnya yang tidak sukses itu adalah pengawas. Dan bukan hanya pengawas saja, ketua penjawasnya tidak sukses. Kenapa? Karena tidak mampu mengantarkan guru untuk mencapai nilai yang baik. Kalau rata-rata nilainya tinggi, semoga sukses. Kalau yang syukuran pertama itu adalah pengawas. Tentu saja ketua penjawasnya ini syukuran pertama. Dan saya sekali lagi akan berikan kompensasi hanya untuk satu orang saja Bapak Ibu ya. Ganti pulsa, saya kita lihat durasinya. Pak Hamid, kalau banyak-banyak nanti ini masih harus geran yang lain. Jadi nanti kita lihat dengan yang nilainya 2 di atas 90. Langsung kita akan pasti ganti pulsa. Saya kira demikian. Selanjutnya mungkin kita akan lebih banyak diskusi saja.
Jadi mulai hari ini Bapak Ibu sudah mulai menyiapkan untuk belajar modul-modul terkait dengan pedagogik dan profesional. Saya kira demikian Pak Arief, singkat saja ini. Dan terakhir, kami berharap nanti ada teguran secara tertulis atau dipanggil ketika guru ini betul-betul tidak mau mengikuti kegiatan baik yang utama maupun susulan. Untuk dikonfirmasi, setidaknya melalui pengasuhnya masing-masing, mengapa kok tidak mau ikut gitu ya. Mungkin ada masalah atau bagaimana, atau lagi sakit barangkali ya. Tidak jadi masalah, tapi kalau memang tidak bisa ikut pada kegiatan yang utama, di susulan pun nanti ikut. Karena partisipasi Kapku itu juga dinilai oleh provinsi dan pusat. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fanani. Bapak Ibu yang mau bertanya dan sekedar diskusi, silakan ngeklik reaction melalui raise hand yang ada di bawah itu. Itu kayaknya ada satu Bu Husnul itu. Itu kepencet apa memang mau bertanya? Baik Pak Syekhul Amin dulu. Dipersilakan Pak Syekhul Amin. Silakan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pelaksanaan PK online ini, ya mungkin ini bukan bertanya ya, tapi mungkin sekedar mengklarifikasi aja. Karena kemarin ketika simulasi itu untuk soal-soal itu ada soal-soal yang kalau itu tulisan Arab itu tidak jelas, Pak. Jadi kemarin ada soal ya tentang tajwid, di situ pakai tulisan Arabic transparan kayaknya, sehingga itu tidak jelas menjawabnya. Saya menjawabnya ini bacaan apa, karena saking kecilnya seperti itu. Jadi mungkin ini usulan juga untuk soal dari itu teks Arab mungkin lebih jelas kait dengan soal-soal yang ada di PK online contoh simulasi kemarin, sehingga kemarin saya dapat 60 itu 60 ya yang simulasi itu, karena ya mungkin banyak soal-soal yang kurang jelas seperti itu teks pertanyaan atau curhat dari saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini mungkin barangkali masukan dari hasil evaluasi kemarin. Ada soal yang menggunakan teks Arab yang mungkin barangkali kurang jelas, sehingga kemudian menyulitkan peserta yang akan melakukan simulasi untuk menjawab. Mudah-mudahan nanti di PK asli, penyelenggaraan PK nanti tidak ada soal yang barangkali kurang jelas, sehingga bisa dilaksanakan dan diisi dan dijawab oleh GPAI secara baik. Intinya bahwa PK online itu bertujuan untuk melakukan evaluasi sebelum nanti benar-benar melakukan PK online yang dilaksanakan tanggal 9 ini. Oke, saya kira itu hanya sebagai masukan saja. Terima kasih Pak Syekhul Amin. Selanjutnya, yang sudah raise hand, Pak Ahmad Mahbub, dipersilakan Pak Mahbub. Silakan Pak Mahbub untuk audionya. Sudah? Siap. Oke. Siap Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaannya bisa ditujukan kepada siapa, enggak masalah, atau secara umum enggak masalah. Silakan. Untuk kami sementara belum masuk pertanyaan Pak. Hanya tadi saya sangat sepakat dengan yang disampaikan dari Bapak mekanisme pelaksanaan agar lebih baik menggunakan laptop. Karena pengalaman kemarin ketika kami pakai HP, walaupun soalnya hanya 5, terpaksa kami melaksanakan sepanjang 26 menit karena HP hang. Oh iya. Ya, HP itu ngadat di tengah jalan, tidak bisa tidak bisa scroll ke atas atau ke bawah, sehingga kami harus ganti laptop di tengah jalan. Jadi walaupun soalnya hanya ada 5 soal, itu terpaksa dilaksanakan dalam jangka 26 menit. Jadi mungkin ini juga menjadi pertimbangan kepada teman-teman nanti untuk agar tidak pakai HP mungkin begitu. Karena HP-nya juga sudah saya set untuk kosong sebenarnya untuk baik.
Terima kasih itu Pak mungkin. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Ini siapa ini share screen ya? Bu Parmi nih, Bu Parmi minta tolong. Aduh, Bu Parmi ini kok merusak ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Bob, itu adalah masukan. Ya, terima kasih Mas. Ya, pengalaman Pak. Ya. Tidak ada suaranya Pak. Kok mati suaranya Pak? Silakan, barangkali ada masukan atau bahkan pertanyaan lagi, silakan melakukan klik raise hand menu yang ada di bawah. Dipersilakan, barangkali ada yang lain atau pas. Silakan. Saya kira sudah cukup, sudah gamblang penjelasan. Partisipan sudah mencapai 83. Mengingatkan kembali bagi yang belum melakukan absensi digital. Linknya sudah ada di menu chat. Dipersilakan untuk absensi. Gimana? Sudah paham semua? Sudah Pak, sudah Pak. Masalah penggunaan. Jadi untuk penggunaan Android tadi simulasinya pertama nanti harus diinstal dulu di melalui Play Store. Jadi install namanya Siaga Mobile. Ketika diinstal nanti akan ada permintaan izinkan saja semuanya sampai kemudian masuk di login menu, akun dan passwordnya. Baru kemudian akan minta fakta integritas, kemudian diklik yang di bawahnya pas lanjutkan. Ketika lanjutkan nanti akan keluarlah kemudian namanya CBT-nya, yang di situ nanti menu ujiannya ada CBT. Nah, kemudian ada permintaan di sebelah kanan atas untuk Android, ada permintaan aktifkan kamera. Kalau sudah diaktifkan kamera, baru siap untuk mengikuti PK online, Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah mengikuti, sudah. Begini lagi. Silakan Pak Fanani. Tambahan, ketika nanti kita Bapak Ibu mengikuti PK online, kan itu kan kamera dalam keadaan on ya. Tolong dengan segala hormat, kalau misalnya di sekolah, ya nggak apa-apa, baguslah karena dalam kondisi Bapak Ibu sudah menggunakan pakaian formal. Kalau dikerjakan di rumah nanti, upayakan sebisa mungkin tetap pakaiannya formal. Jangan sampai, karena memang kadang-kadang kita ini Pak dalam keadaan sibuk Pak ya, kita mau mengerjakan sementara kamera on, tapi kita sedang menggunakan pakaian kaos remaja misalnya, untuk laki-laki misalnya ya. Itu jadi tetap harus menggunakan sebisa mungkin. Tanggal 9 itu hari apa ya? Hari Senin ya Pak? Selasa kayaknya. Selasa. Pakaian dinas hari Selasa itu Bapak Ibu. Sehingga nanti di situ kita mengikuti secara formal. Ada menunjukkan keseriusan juga gitu ya. Dan posisi jangan sampai dalam kondisi berbaring kecuali sakit. Kalau bisa duduk di kursi, ada meja situ. Jangan pas sarungan nanti pas kelihatan. Pas kejeding lupa enggak dimatikan kameranya, bahaya. Mana sarungan tak kok geger Pak. Teman-teman banyak di kelas lain Pak. Oh iya. Ya, Bu Umi Parmi, selamat datang, tadi keliru masuk ruang. Bener saya kau singlet, dan gelap apa? Aduh lah. Oke, makasih Pak Fanani atas tambahan masukannya. Iya Bu. Bapak Ibu. Saya juga minta ini. Barangkali yang baru masuk, yang ada yang perlu ditanyakan, kita tadi Pak Melodi ada Pak. Kita sudah menjelaskan tentang penggunaan dua sarana, yang pertama Android, yang kedua laptop. Kemarin Pak Ketua PPKB Jawa Timur menyarankan menggunakan laptop bagi yang punya. Kalau tidak punya, silakan menggunakan Android dengan teknisnya tadi Bapak Ibu. Saya ulangi sedikit ya bagi yang baru masuk. Untuk yang Android, silakan install Siaga Mobile di akun di Play Store.
Kalau sudah diinstal, selesai, baru kemudian ditutup dulu, masuk ke logo siaga, diklik. Ketika diklik, nanti akan keluar notifikasi Bapak Ibu. Notifikasi permintaan mengakses, izinkan. Kemudian permintaan merekam kamera dan foto, izinkan. Kemudian yang terakhir permintaan akses lokasi, izinkan. Kalau sudah diizinkan semua, baru kemudian nanti lanjutkan. Ketika lanjutkan, nanti Bapak Ibu tinggal ngeklik, klik, ada tulisannya nanti, klik untuk PK online. Ketika diklik, kalau nanti jenengan ngekliknya itu masih belum tanggal 9, maka di situ nanti ada menu simulasi dan PK online. Kalau jenengan pingin simulasi dan belum pernah mencoba simulasi sama sekali, maka klik simulasi. Waktunya hanya 30 menit sekali tiap akun siaga GPAI masing-masing. Kalau tidak bisa hari ini, bisa dicoba besok sampai tanggal 8 sebelum tanggal 9 pelaksanaannya. Ketika sudah tanggal 9, jenengan ngeklik yang saya sampaikan tadi, maka yang harus diklik adalah klik PK online. Ketika diklik PK online, baik Android maupun laptop, akan muncul notifikasi fakta integritas yang harus disetujui. Maka centang kotak yang ada paling bawah itu, kemudian nanti lanjutkan. Kita lanjutkan apabila menggunakan Android, nanti ada permintaan aktifkan kamera di sebelah kiri atas. Jenengan centang, klik. Nah, sehingga kameranya itu nanti akan muncul untuk mengantisipasi kalau yang mengerjakan itu joki. Atau yang mengantisipasi kalau yang mengerjakan itu bukan yang bersangkutan. Nah, kemudian selama belum dimulai start, maka timer itu belum berjalan. Maka persiapkan diri ketika jenengan mulai, maka timer itu berjalan. Maka tidak boleh kemudian timer itu mundur, tidak bisa mundur. Terus maju sampai habis. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya, isi soal yang jawabannya dianggap mudah. Yang sulit nanti belakangan dulu. Nah, demikian. Barangkali bisa dipahami dan bahkan bisa mulai diakhiri. Saya minta nanti Pak Muzani selaku Seksi PAIS barangkali ada informasi terkait dengan kepaisan, termasuk dengan absensi dan siaga emis nanti. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, biar tidak lama-lama. Ya, saya kira cukup itu Pak, langsung Pak Muzani aja. Ya, silakan Pak Muzani. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya sebagai operator di Seksi PAIS. Pertama, saya ucapkan di sisa suasana Hari Raya Idul Fitri ini, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin kepada semua rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu GPAI yang ada di forum ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti acara sosialisasi PK online ini. Ini hanya tambahan. Jadi karena saya sebagai operator siaga terkait siaga, yang mana sampai saat ini masih banyak guru PAI yang status portofolionya sampai ini masih aktif. Tapi yang bersangkutan itu setelah siaga di Seksi PAIS,
terdaftar dia tidak diapa-apain siaganya, tidak diisi. Jadi saya cek semuanya masih kosong, status portofolio masih kosong. Jadi mohon ini disampaikan kepada Bapak Ibu GPAI, mungkin ada yang kenal atau dikasih tahu, mungkin ada kerabat-kerabat Bapak Ibu yang terdaftar di aplikasi siaga, yang baru terdaftar, status siaganya gimana, portofolionya gimana, apa sudah diaktifkan atau sudah diupdate atau gimana. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu semuanya. Yang kedua yaitu tentang jadwal. Ini juga sampai saat ini banyak GPAI yang sudah lama terdaftar di aplikasi siaga. Ini bahkan ada terdaftar di sekitar 2020. Cuman jadwalnya sampai sekarang belum diupdate. Mohon bantuannya juga kepada Bapak Ibu yang hadir di ini untuk menyampaikan ke teman-temannya, ke teman-teman GPAI yang lain terkait jadwal ini. Jadi ada profil, ada jadwal yang belum diupdate. Yang ketiga yaitu tentang NUPTK. Ini banyak GPAI yang japri ke saya tentang NUPTK. Yang bersangkutan ini sudah punya NUPTK, tapi di siaga ini belum muncul. Jadi ini perlu disampaikan juga kepada semua guru GPAI bahwa yang sudah punya NUPTK, siaga itu masih belum muncul. Ini dimohon NUPTK-nya itu kirim langsung ke saya dengan dilengkapi nama, alamat sekolah, jadi nomor NUPTK itu dikirim ke saya dan diketik. Cuman syaratnya untuk memasukkan siaga, memasukkan NUPTK di siaga itu karena yang mengajukan adalah operator kabupaten, yang menyetujui adalah Kanwil. Pensyaratannya itu adalah status mengajar sudah aktif. Juga EMIS sudah aktif yang semester yang sekarang. Jadi kalau meskipun jadwalnya sudah aktif, EMIS belum aktif yang semester sekarang, terus mengajukan NUPTK untuk disetujui atau diverifikasi oleh Kanwil, maka Kanwil tidak akan memverifikasi. Jadi syaratnya untuk punya NUPTK itu syaratnya status mengajar sudah aktif, EMIS juga sudah aktif seperti itu. Ini ternyata banyak GPAI yang sudah punya NUPTK, tapi di siaga belum muncul. Nah, kemarin saja ada 3 yang tanya ke saya, Pak, punya saya kok NUPTK di siaga tidak muncul. Jadi saya minta namanya dikirim, nama sekolahnya dikirim, juga NUPTK-nya dikirim. Nah, setelah dikirim, ternyata saya cek di sini, ternyata yang bersangkutan EMIS-nya masih belum diapa-apain sama sekali. Dari sejak awal sampai sekarang ini EMIS-nya masih orisinil, belum ada tambahan atau isi-isi yang harus oleh GPAI itu enggak ada, masih kosong semua. Jadi terpaksa ini tidak bisa saya ajukan untuk memasukkan NUPTK-nya di ini agar Bapak Ibu GPAI yang sudah punya NUPTK segera melaporkan ke operator kabupaten atau ke saya langsung. Soalnya untuk NUPTK ini sangat penting sekali karena untuk mengikuti PPG nanti pensyaratan utama adalah NUPTK. Jadi kalau tidak punya NUPTK itu tidak bisa dipanggil untuk ikut PPG meskipun dia yang sudah lulus pretest. Juga NUPTK ini sebagai pensyaratan bagi GPAI non PNS itu non ASN untuk mendapatkan bantuan insentif atau bantuan-bantuan yang lain. Jadi bagi Bapak Ibu GPAI yang sudah punya NUPTK, yang keempat yaitu bagi GPAI yang sudah sertifikasi. Jadi yang sudah sertifikasi ini sampai saat ini terkait absensi yang sudah mengajukan verbal absensi sudah saya hitung ini sekitar 8% belum ajukan verbal absen yang bulan April. Ini besok jam 4 terakhir untuk mengajukan verbal absensi yang bulan April. Nah, setelah jam 4
mengajukan verfan itu sudah tidak bisa Bapak Ibu. Jadi dimohon kepada Bapak Ibu GPI yang menerima sertifikasi atau TPP untuk mengajukan verbal absensi ini besok terakhir jam 4. Oke. Hari Sabtu, insya Allah saya akan melakukan tarik data dari siaga, dari kelayakan TBG, untuk proses pencairan TPP yang bulan April ini. Insya Allah ini nanti minggu kedua bisa diproses untuk pencairan TPP yang bulan April. Juga yang non-PNS, ini permintaan dari Kanwil kemarin, diminta, kalau Kanwil kemarin minta ke masing-masing operator kabupaten, upload absensi itu terakhir tanggal 4 hari ini. Cuman saya sudah menyampaikan langsung japri ke operator provinsi karena di Sampang ini sudah komitmen dengan kebijakan yang telah diberikan kepada GPI penerima sertifikasi bahwa absensi itu tanggal 5 terakhir. Jadi untuk yang non-PNS juga besok terakhir jam 4 ini untuk upload absensinya. Jadi kalau Bapak Ibu untuk upload. Gimana Mas Yani? Cukup? Pak Muzani? Halo, Kak? Halo? Sudah ya? Ya. Oke. Makasih Bapak Ibu atas atensinya semuanya Bapak Ibu. Sebelum nanti akan saya tutup Bapak Ibu, mengingatkan kembali bahwa kegiatan kita untuk PK ini tanggal 9 itu yang utama, tanggal 14, 15 kalau tidak salah Mei itu susulan. Nah, Bapak Ibu usahakan semuanya ikut yang utama Bapak Ibu ya. Nanti tanggal 9 setelah jenengan mengikuti PK akan ada Google Form, ikutan Bapak Ibu nanti tolong diisi sebagai data kita yang sudah mengikuti dan yang sudah belum. Insya Allah nanti akan menyusun Google Form-nya. Baik, terima kasih atas nama pribadi, atas nama PAIS dan atas nama Pok Jawas PAI Kabupaten Sampang mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kehadirannya di room Zoom. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat dan nanti PK online-nya lancar, bisa ikut semuanya. Demikian. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf karena waktu yang membatasi kita, maka kita akhiri. Terima kasih semuanya. Minal aidin wal faizin atas nama Pok Jawas juga. Pak Fanani, terima kasih juga Pak Ketua sudah hadir. Sama-sama. Sama-sama. Sama-sama Pak Aris. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.